Om Swastiastu, Om selamat malam. Swastiastu. Selamat malam Ibu Bapak peserta IHT hari ketiga. Selamat Masih sehat malam. semuanya? Selamat malam. Apa masih sehat semuanya? Masih, Bu. Masih Bu, masih sehat dan walafiat. Asung Kare. Baik, pada malam hari ini di IHT hari ketiga, ini adalah sesinya modul ajar. Baik, sebelum saya ke presentasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak sudah pernah membuat modul ajar sebelumnya? Sudah tapi yang praktis, Bu. Yang praktis Ya, saja. berarti sudah biasa, Bu ya. Ya, lumayan, Bu. Ya, baik. Menurut Ibu Bapak, apa itu modul ajar? Menurut pendapat saya, modul ajar itu adalah eh, panduan seperti LKPD atau portofolio di mana terdapat step by step ataupun latihan soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Baik, ada pendapat lain lagi? Pak Gede, Bu Wiwi mungkin? Bu Wiwi bagaimana? Dibuka dulu Bu unmute-nya. Speakernya dibuka dulu Bu. Ya, mod sudah. Modul ajar menurut saya itu adalah merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Ya, Itu bagus ya. bagus sekali. Ya. Suaranya Bu Wiwi kurang kedengaran Bu. Mungkin bisa speakernya lebih didekatkan lagi. Oh iya ya. Sudah, Bu? Ya, baik, sudah. Baik, bagus-bagus sekali apa pendapat dari ibu-ibu sekalian ya. Mari sekarang kita simak dari presentasi hari ini. Saya minta tolong untuk Pak Gede, tolong di-share screen presentasi saya, Pak Gede. Ya, slide ketiga langsung Pak Gede. Ya, baik. Hari ini materi kita adalah modul ajar. Jadi dalam modul ajar itu ada konsep modul ajar dan komponen yang terdapat di dalam modul ajar. Next, Pak Gede. Nah, seperti yang Ibu Bapak bisa baca di slide saya, apa itu modul ajar? Jadi modul ajar salah satunya adalah sejumlah alat atau sarana seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Wiwi, nggih. Media, metode, petunjuk, pedoman dan yang dirancang secara sistematis dan menarik. Selain itu, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, yang lainnya juga bisa Ibu Bapak baca di presentasi ya. Jadi saya percepat sedikit. Kemudian komponen dari modul ajar. Apa saja komponen modul ajar? Jadi guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan dari sekolah masing-masing ya. Nah, kemudian next slide Pak Gede. Oke, ya bagus. Ya, komponen modul ajar. Nah, mungkin di sini agak diperbesar mungkin sedikit Pak Gede supaya jelas terlihat. Ya, apa saja komponen yang terdapat dalam modul ajar itu ada informasi umum. Nah, di informasi umum itu terdapat 6 hal. Kemudian di komponen inti itu ada 7 dan lampiran ada 4. Nah, apa saja bisa dibaca di slide tersebut. Jadi
Inilah komponen-komponen dari modul ajar. Nah, kemudian next Pak Gede. Ya, informasi awal. Nah, ini komponen modul ajar. Di informasi awal itu ada identitas modul. Identitas modul isinya informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusun modul ajar, kemudian jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Next, Pak Gede. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Sampai di sana mungkin ada yang mau ingin bertanya dulu? Dilanjutkan dulu, Bu. Dilanjutkan, baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin yang baru bagi kita di dalam modul ajar yang sering kita buat, ini belum ada ya, Ibu Bapak. Nah, inilah yang modul ajar pada paradigma baru itu adanya profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul. Jadi, profil Pancasila itu tidak harus dicantumkan semuanya, Ibu Bapak. Bisa dipilih salah satu atau dua di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Next, Pak Gede. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi, sumber, dan bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan mereka. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Bagaimana Ibu Bapak sampai di situ? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Belum? Belum. Boleh saya lanjutkan dulu? Silakan. Baik, kemudian selanjutnya ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, ini sering kita sebut inklusi ya. Nah, inklusi jadi memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kemudian kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Nah, seperti itu untuk anak-anak yang inklusi. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat. Jadi mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kita sering sebut HOTS ya, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, ini ada beberapa tipe peserta didik yang menjadi target nanti di sini. Baik, next selanjutnya. Kemudian model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, PJJ atau daring, pembelajaran jarak luar jaringan atau luring, atau juga bisa menggunakan blended learning. Jadi dikombinasikan antara luring dan daring. Next. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalnya pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan dan kolaboratif, serta strategi komunikasi.
Next. Nah, pemahaman bermakna. Apa yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, jadi itu contoh-contoh kalimat menggunakan pemahaman bermakna. Next. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini penting sekali di dalam modul pembelajaran. Nah, kenapa? Karena di pertanyaan pemantik yang dibuat oleh guru ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi pertanyaan pemantik ini nanti akan memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya percepat sedikit. Next. Nah, kalau biasanya kita di bahasa Inggris itu sudah biasa ya melakukan pertanyaan pemantik itu seperti brainstorming begitu. Nah, itu yang sering kita lakukan dulu. Nah, kemudian ini selanjutnya di kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, yang selanjutnya, next, saya percepat sedikit. Nah, kemudian asesmen. Asesmen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan. Jadi jenis-jenis asesmen yang bisa digunakan, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostic assessment, kemudian asesmen selama proses pembelajaran atau formative assessment, dan asesmen yang digunakan pada akhir, yaitu asesmen sumatif. Nah, untuk penjelasan masing-masing asesmen itu nanti pada sesi berikutnya akan dijelaskan lebih jelas dan lebih rinci bagaimana asesmen tersebut. Nah, kemudian next, lanjutkan dengan pengayaan dan remedial. Next, saya lewati yang itu ya. Untuk pengayaan dan remedial, nah, pengayaan dilakukan apabila peserta didik mencapai hasil yang artinya lulus. Jadi pengayaan itu diberikan sebagai penguatan kepada peserta didik yang sudah mampu menyelesaikan tujuan dari pembelajaran. Nah, sementara remedial itu diberikan kepada peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan. Jadi istilahnya mereka belum tuntas begitu. Jadi itu diberikan remedial. Kemudian next. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah lampiran. Pada lampiran ini isinya adalah lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan jumlah peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi ini kalau dulu namanya materi ajar, materi pembelajaran kalau dulu ya. Nah, sekarang namanya bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi ini nanti isinya adalah materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir itu ada glosarium dan daftar pustaka. Jadi glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi kalau ada kata-kata yang baru begitu, nah itu ditambahkan di glosarium itu dengan penjelasannya. Kemudian daftar pustaka itu sudah pasti harus ada dari mana modul ajar itu, materi itu kita ambil sumbernya. Nah, itu saja mungkin dari penjelasan untuk modul ajar. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak, sebelum lanjut ke tugas? Untuk sementara sudah jelas, Bu.
Sudah jelas. Baik, Ya. kalau sudah jelas, saya lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Nah, untuk tugas kelompok, silahkan saya kasih waktu 5 menit, karena ini hanya simulasi. Coba dirancang sebuah modul ajar yang akan Ibu Bapak gunakan pada proses pembelajaran yang akan Ibu Bapak lakukan di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Baik, silahkan saya kasih waktu 5 menit. Oke, baik. Waktu membuat tugas sudah selesai. Siapa yang mau presentasi? Sekarang tolong dipresentasikan terlebih dahulu hasilnya. Presentasi. Bu Rini, Ya, sudah siap? Bu Rini, silahkan Sebentar. presentasikan. saya akan mempresentasikan yang seadanya dulu ya, Bu. Baik, nggak apa-apa, Bu. Ya, saya akan dengan sangat ini, saya share, Bu, izin. Baik. Untuk di sini seperti yang ini ada cover, yaitu di sini, kemudian disertai dengan Introduce Yourself and Others, ini sebagai judul. Kemudian ini penyusun yang dilengkapi dengan nama penyusun, sekolah, jenjang sekolah, dan alokasi waktu. Kemudian di sini saya di sini ada daftar isi. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa ini yang ada pada modul yang dibuat. Ini glosariumnya saya taruh di atas untuk mempermudah siswa menemukan kata-kata yang harus mereka pahami dengan cepat. Peta konsep. Kemudian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada capaian pembelajaran, ada identitas, ada capaian pembelajaran. Kemudian di sini juga selain itu ada profil pelajar Pancasila yang akan dimasukkan. Kemudian ada sarana prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran, komponen inti. Komponen inti yang tadi disampaikan adalah ada 2 di sini, yaitu komponen inti istilahnya brainstorming, itu yaitu mereka menyaksikan video pembelajaran tentang introducing yourself dan others. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan diskusi kelompok dalam rangka penyusunan percakapan dan monolog. Kemudian di sini deskripsi singkat materi saya berikan, kemudian petunjuk penggunaan modul, kemudian materi, kegiatan pembelajaran. Baik, di sini saya sengaja memberikan gambar-gambar karena siswa saya kebanyakan yang tidak terlalu bagus literasinya, jadi mereka memerlukan semacam variasi untuk hal-hal seperti ini. Baik, selanjutnya ini contoh-contohnya, ini rangkuman. Nah, ini latihan soal ini. Ini dalam bentuk formatif saya kasih. Ini formatif selama pembelajaran berlangsung saya berikan. Oke. Ini formatifnya. Ini juga ada penilaian diri untuk melihat seberapa karakter peserta didik terkait dengan profil pelajar Pancasila. Baik, ini selanjutnya ini juga ini untuk hari keduanya karena disusun. Nah, ini mandiri. Ini. Kemudian ada latihan soal untuk selanjutnya sebagai formatif tes, kemudian ada penilaian diri. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi ini formatif masih.
Oke, kemudian di sini ada lampiran kunci jawaban. Untuk sumatif saya berikan di pertemuan ketiga nih setelah modul ini dalam bentuk pembuatan video pendek tentang perkenalan diri dan perkenalan orang lain. Demikian, terima kasih. Saya stop Baik, sharing. baik, terima kasih Bu Rini. Bagus sekali untuk perancangan modulnya. Bagaimana Ibu Bapak yang lain? Ada yang mau memberikan komentar? Bu Wiwi atau Pak Gede Susilo? Silahkan komentarnya. Terima kasih atas waktunya. Dari presentasi yang diberikan tadi itu sangat bagus sekali, sangat rinci sekali. Mungkin saya tidak bisa membuat seperti itu. Mungkin Ibu dengan siapa tadi itu? Dengan Bu Rini ya? Bu Rini ya, Bu Rini. Nah, mungkin Bu Rini nanti bisa men-share contoh bahan ajarnya itu sebagai nanti referensi. Saya nanti membuat bahan ajar di sekolah saya itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya, mengingat waktu yang masih tinggal sedikit, saya ingin merefleksi apa yang sudah Ibu Bapak pelajari tentang modul ajar dengan paradigma baru ini. Bu Wiwi, mau unjuk pendapatnya? Apa yang sudah dipelajari? Dari apa yang sudah saya pelajari pada modul ajar, materi bahan modul ajar pada session ini, itu modul ajarnya sudah sesuai dengan paradigma baru yang mencerminkan profil Pancasila. Suaranya kurang jelas, Bu Wiwi. Ya, saya ulang ya. Nah, apa yang saya dapatkan dari materi modul ajar pada sesi ini, itu modul ajar yang dirancang itu sudah sesuai dengan paradigma baru yang mencerminkan profil Pancasila. Nah, modul ajar itu mungkin akan bisa kami terapkan kepada siswa-siswi di sekolah kami. Mungkin itu aja ya pendapat dari saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwi untuk refleksinya. Mungkin ada lagi yang mau merefleksi apa yang sudah dipelajari? Oke, kalau tidak, yang terakhir sebelum saya tutup, apa rencana tindak lanjut Ibu Bapak setelah kegiatan IHT ini? Baik, siapa yang mungkin salah satu mewakili? Pak Gede atau Bu Rini kembali? Ya, nanti Kalau Bu Rini mungkin sudah tidak ya? Ya, saya akan membuat untuk materi yang selanjutnya. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali peserta IHT hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Jadi kegiatan hari ini saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama Ibu.